Telepon dari Yusik ternyata cuma akal-akalan Yungjun agar ia bisa berduaan dengan Miso. Taman hiburan yang tadinya gelap mendadak tampak menyala bak negeri dongeng. Yungjun muncul sebagai pangerannya dan kemudian mengajak Miso menaiki wahana. Tanpa bertanya terlebih dahulu, Yungjun mengajak Miso untuk memacu adrenalin. Nah, Miso ternyata ketakutan dan berteriak histeris. Meskipun begitu, Yungjun merasa tidak bersalah. Sebagai penggantinya, Yungjun menawarkan kepada Miso untuk menaiki wahana yang ia inginkan. Miso akhirnya menaiki wahana komedi putar untuk anak-anak. Melihat itu, Yungjun tertawa geli. Ternyata seperti itu seleranya. Setelah kejutan yang tadi, Yungjun pun menyiapkan hal-hal yang manis untuk Miso, yaitu mengajaknya untuk makan malam di sebuah restoran mahal. Hal itu membuat sang sekretaris sangat minder gara-gara penampilannya yang biasa saja. Tapi Yungjun meyakinkannya untuk tenang karena seluruh restoran sudah ia booking. Saat makan, seperti biasa Yungjun pastinya menyombongkan diri bahwa dia merupakan pria yang sempurna. Sikap yang ia tunjukkan itu sebenarnya untuk menarik hati Miso. Hanya saja memang seperti itu gaya Yungjun yang narsis. Miso mengira jika setelah ini tidak ada kejutan lagi. Akan tetapi ini yang justru ia nanti-nantikan. Yungjun mengajaknya menaiki kapal dan menyaksikan pesta kembang api. Dari situ seharusnya Miso tahu bagaimana perasaan bosnya. Tapi dia lebih memilih untuk merasa tidak tahu apa-apa. Dalam perjalanan pulang, Miso sadar jika semua keinginannya ia tuliskan dalam sebuah survei. Selanjutnya ia kemudian menebak dan ternyata benar. Bosnya memberinya sebuah boneka besar. Namun ia kemudian kaget teringat dengan yang terakhir ia tulis, yaitu dicium lelaki di saat romantis. Namun untuk yang terakhir ini Miso berhasil menghindar. Saat tidur, Miso bermimpi saat masih kecil, ia berbicara dengan seorang lelaki. Dia kemudian menyebutkan jika namanya Lee. Meskipun begitu, ternyata ia tidak melanjutkan siapa nama belakangnya. Keesokan paginya, Miso kaget dengan hadiah pemberian bosnya yang begitu mewah. Rencananya ia akan mengembalikan barang itu. Tapi Yungjun mengatakan jika itu hadiah yang pantas untuknya karena 9 tahun telah mendampinginya. Mendengar itu, diam-diam Miso sangat bahagia. Wajah Miso yang mendadak cerah itu mengundang perhatian dari teman-temannya. Miso akhirnya mengaku jika tadi malam ia baru berkencan dengan pria pujaan hatinya. Hanya saja untuk nama pria yang mengencaninya ia akan merahasiakan. Di sisi lain, Yungjun merasa tidak bersemangat ketika Ji-ah yang menyajikan teh. Sekretaris barunya itu mengatakan jika ini perintah dari Miso. Dari situ, Yungjun menyadari jika Miso benar-benar ingin mengundurkan diri. Miso terpaksa mengikuti anjuran teman-temannya untuk berkencan dengan seorang pria pilihan mereka. Namun alih-alih bahagia, ia justru melihat tingkah pria kencanannya itu sangat konyol. Dalam hati, Miso membandingkannya dengan Yungjun yang tampak sempurna. Kencan Miso ini tanpa disadari dilihat oleh temannya di perusahaan. Orang itu pun memvideokannya lalu mengirimkannya kepada teman Yungjun. Tentu saja, hal itu membuat Yungjun cemburu setelah melihatnya. Namun seperti biasa, ia hanya tampak tegar di luar. Tapi hatinya serasa tercapik-capik. Yungjun akhirnya diam-diam memata-matai Miso. Dan di waktu yang tepat, ia melihat Miso sedang membenarkan dasi milik teman kencannya. Jelas momen itu yang paling tidak diinginkan di antara keduanya. Setelah itu, Yungjun berubah menjadi uring-uringan. Tapi bagi Miso, itu merupakan sesuatu yang biasa, karena ia selalu bersama dengannya selama 9 tahun. Sesampainya di rumah, Miso diinterogasi kakaknya bagaimana dengan kencannya. Miso berkata tidak tahu, ia belum memutuskannya. Tapi dalam hati seperti membisikkan jika mereka tidak cocok. Tiba-tiba kalung yang dikenakan Miso menjadi pusat perhatian kakaknya. Miso pun menjelaskan jika itu hadiah dari bosnya. Keesokan paginya, di kantor, Miso melihat Ji-ah sedang membaca novel romantis karangan dari Marpos. Semua wanita mengagumi penulis novel ini karena dia sangat tampan. Ketika Miso begitu penasaran, Ji-ah menunjukkan foto yang ngeblur. Alhasil ia belum bisa melihat wajah dari penulis novel tersebut. Lalu diperlihatkan penulis tampan itu sedang menelpon ibunya Yungjun. Sementara itu, Yungjun ingin mendiskusikan mengenai perayaan ulang tahun perusahaan. Tapi tiba-tiba ia merasa trauma ketika melihat tali klem pada kabel. Miso yang melihatnya kemudian melepaskan tali-tali tersebut. Ulang tahun perusahaan dirayakan dengan menggelar permainan. Sebagai karyawan, Miso ikut dan sangat menikmatinya. Dari tribun, Yungjun hanya bisa menyaksikan. Padahal sebenarnya ia sudah gatel ingin ikut juga, namun ia gengsi sebagai bos. Puncaknya pada permainan kaki tiga. Miso dipasangkan dengan salah satu karyawan baru yang tampan. Yungjun cemburu hingga tanpa hati-hati ia menuruni tangga dan terpleset.
Kakinya terkilir hingga harus dipapah oleh Miso. Ketika melihat kondisi kakinya, Miso pun terkejut melihat bekas luka di pergelangan kaki Yungjun. Hanya saja ia tidak berani menanyakan luka apa itu. Entah bagaimana ceritanya ketika membahas permainan kaki tiga, Miso jatuh menindih Yungjun. Tapi yang pasti pria itu cemburu. Merasa tidak rela wanita yang ia cintai berpasangan dengan orang lain. Ketika sedang diambilkan es batu, Yungjun tertidur dan bermimpi buruk lagi sama seperti biasanya. Hal itu membuat Miso mengkhawatirkan bosnya. Tiba-tiba Yungjun menawarkan agar Miso tidur di rumahnya. Mendengar pertanyaan seperti itu, tentu saja Miso membuat 1001 alasan. Ketika sedang perjalanan pulang tanpa sengaja, Miso bertabrakan dengan seorang pria tampan. Setelah itu diperlihatkan jika pria yang bertabrakan dengan Miso tadi adalah kakak dari Yungjun, sekaligus penulis novel romantis yang terkenal yang bernama Lee Sung-yoon. Jika diamati, hubungan kedua saudara ini sedang tidak baik-baik saja. Miso teringat jika dulu bosnya pernah merasakan trauma yang sama. Tentu itu membuatnya sangat penasaran apa penyebabnya. Malam-malam Miso menanyakan keadaan Yungjun. Hal itu membuat bosnya itu semakin yakin jika Miso mencintainya. Keesokan harinya, di kantor sangat sibuk, sebab pembukaan perpustakaan ternyata dipercepat. Di hari H, Miso mendampingi Yungjun untuk mengecek perpustakaan tersebut. Tiba-tiba listrik mati, maklum saja persiapannya kurang maksimal. Yungjun ketakutan melihat wajah Miso ketika tersorot oleh senter. Momen inilah yang terlihat sangat kocak. Di perpustakaan itu, Miso menemukan buku favoritnya. Ketika sedang membaca, Yungjun mencuri-curi pandang untuk melihat wajah Miso. Terlihat jelas jika Yungjun semakin mencintai Miso. Selesai membaca, mereka melanjutkan untuk mengecek ruangan-ruangan yang lain. Yungjun merasa tidak senang karena tersorot oleh senter. Ia kemudian berinisiatif untuk menggandeng tangan Miso. Setelah itu, momen berubah ketika Miso mengeluarkan sebuah buku dan Yungjun yang menerangi dengan ponsel. Pada momen yang lain, Miso diinterogasi kedua kakaknya bagaimana kencannya dengan si bos. Bukannya menjawab, Miso justru melamun. Teringat kata-kata Yungjun waktu di perpustakaan yang membahas tentang cinta. Di rumah, diam-diam Yungjun membaca buku favorit Miso. Keesokan harinya di kantor, Ji-ah sedang melihat artikel tentang Morpose. Mengetahui artikel itu telah keluar, Miso penasaran. Ia berkeinginan untuk mengundang penulis itu. Di waktu yang sama, Yungjun mendapatkan pesan dari kakaknya jika ia sudah menunggu di lobi. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, mereka hubungannya sangat buruk. Miso tanpa sengaja bertabrakan dengan Sung-yoon. Ia masih belum tahu jika pria itulah yang akan ia undang. Tapi Sung-yoon sempat mendapatkan nomor telepon dari Miso. Di sisi lain, Sera mendambakan seorang pria yang mau berkencan dengannya. Di kantor, ternyata ia memiliki pria incaran. Sung-yoon disambut kedua orang tuanya. Sementara itu di kantor, Miso menyadari jika bosnya sedang tidak mood. Miso menjebak wartawan yang pernah mewawancarai Morpose. Dan dari situ, ia mendapatkan email asli penulis tersebut. Kepada temannya, Yungjun bercerita jika ia semakin mengagumi Miso. Bahwa gerak-geriknya selalu terlihat anggun di matanya. Sera sedang memarahi Ji-ah. Tapi ketika pria yang ia incar datang, sikapnya langsung berubah. Miso mendekati Yungjun ketika menyerahkan proposal yang akan dikirim kepada Morpose. Saat itulah momen mereka saling menatap. Miso memberitahu ibu Yungjun jika bosnya hari ini tidak ada jadwal. Mengetahui hal itu, Yungjun akhirnya diundang ibunya untuk makan malam di rumah. Mengetahui di sana ada kakaknya, Yungjun menolak. Ibu Yungjun keluar dari ruangan dengan wajah kecewa. Tiba-tiba ia kepikiran untuk sengaja meninggalkan tasnya. Dengan harapan putranya itu mau mengembalikannya langsung ke rumah. Saat makan, Ibu Yungjun membahas mengenai Miso dan perpustakaan. Terlihat wajah kakaknya yang sinis. Obrolan kemudian berpindah ke ruang tamu antara kakak dan adik. Sung-yoon bertanya kepada Yungjun, kenapa ia tidak bisa memaafkannya, padahal itu kejadian mereka di masa lalu. Yungjun berkata jika ia tidak akan pernah bisa melupakannya. Menurutnya kakaknya itu tidak lebih dari sampah. Mendengar itu, Sung-yoon marah dan langsung memukul adiknya. Yungjun ingin membalas, tapi dihentikan oleh orang tuanya. Di kamar, Sung-yoon membuka kiriman proposal. Sementara itu, Yungjun memutuskan untuk datang ke rumah Miso. Sekretarisnya itu ternyata baru pulang dari berbelanja. Melihat bibir bosnya berdarah, Miso kemudian menarik bosnya itu untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam, bosnya baru tahu jika boneka besar pemberiannya ditidurkan secara tengkurap. Nah, ketika dia akan membetulkannya, Miso tiba-tiba berlari untuk mencegahnya.
Namun tanpa disengaja Miso terpleset, hingga menyebabkan ia menindihi tubuh bosnya. Parahnya dalam situasi seperti itu, Yunjung justru menarik tubuh Miso, lalu membisikinya, biarkan seperti ini sebentar saja. Nah loh, kalian menjadi baper kan? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mael Channel ya. Terima kasih.